Baik, kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu tentang upaya bela negara. Materi ini bisa dilihat di LKS halaman 54. Ini hanya mengulang pelajaran SMP kelas 9. Singkat saja, langsung. Satu, tentang pengertian. Bela negara. Apa itu bela negara? Adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur dan menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap bela negara perlu dilakukan guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara. Selanjutnya, dasar hukum bela negara. Kalau kalian lihat di halaman 54 itu banyak sekali dasar-dasar hukum. Saya ambil yang inti-intinya saja, yaitu ada di pasal 30 ayat 1. Ayat 1 ini, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, ini usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau yang dikenal dengan nama Hankam Rata, oleh TNI dan kepolisian. Jadi komponen utamanya TNI dan kepolisian, dan rakyat sebagai pendukung. Kemudian di Undang-Undang nomor 3 Undang-Undang UT 1945 pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lanjut, ini tentang undang-undang yang spesifik, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya tentang bentuk usaha bela negara. Ini hanya mengulang, kalian pasti sudah tahu materi SMP. Bentuk usaha bela negara. Bela negara itu bisa dilakukan dengan cara apa saja sih? Menurut pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. 1. Dengan melalui pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan ini bagian dari bela negara? Karena dengan pendidikan kewarganegaraan memupuk jiwa patriotik, cinta tanah air, semangat berbangsa, kesetiakawanan sosial, kesadaran sejarah perjuangan bangsa, bagaimana kita menghargai jasa-jasa pahlawan, agar kita menjadi warga negara, intinya menjadi warga negara yang baik dalam artian kalau negara butuh bantuan ya kita harus membantu. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. Selain dari TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar kemiliteran adalah siswa sekolah dan mahasiswa. Biasanya di sekolah
ada organisasi-organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, biasanya dengan adanya pelatihan baris berbaris, kedisiplinan. Karena biasanya orang-orang militer adalah disiplinnya tinggi, ada seperti pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, paskibra, palang merah remaja, mungkin ada juga pecinta alam, mungkin bisa juga. Nah, kalau di mahasiswa ada resimen mahasiswa. Ini yang latihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela atau secara wajib. Sukarela berarti kita mendaftarkan diri jadi anggota TNI. Kalau wajib berarti melalui sistem wajib militer yang sampai sekarang belum pernah dilaksanakan. Kalau di negara-negara lain ada sistem wajib militer, Amerika, Korea Selatan, negara-negara Eropa, banyak yang menerapkan wajib militer. Semua warga negara wajib, terutama yang laki-laki wajib ikut wajib militer. Kita lanjutkan. Pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Kalau kalian upaya bela negara, misalnya kalian tidak jadi anggota militer, bisa melalui keahlian atau profesinya masing-masing, misalnya atlet, membela negara, mengharumkan nama negara. Kalau misalnya kalian buruh pabrik, bisa jadi buruh pabrik, misalnya karyawan pabrik yang profesional, bagus, akhirnya menjunjung nama baik Indonesia. Orang Indonesia itu etos kerjanya tinggi, bagus. Nah, itu contoh bela negara melalui keahlian. Guru mendidik yang baik, banyak kiai mendidik umat agar jadi orang yang baik. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan melalui profesinya. Nah, ini yang selanjutnya, pertanyaan untuk kalian. Apa bentuk bela negara yang dapat kamu lakukan saat Indonesia sedang menghadapi wabah virus COVID-19? Nah, ini bagaimana caranya? Tuliskan pendapatmu dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ingat ya, menggunakan bahasamu sendiri. Ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana tentang kamu bisa mengungkapkan ide pikiran kamu tanpa harus melihat pekerjaan teman. Saya tidak melihat jawaban kamu benar atau salah, tapi keoriginalan, keaslian dari ini benar-benar dari pikiranmu, itu yang saya nilai. No kopas. Nah, oke. Selamat pagi, siang atau sore.